Halo, nama saya Raja Mansyus Davinis Tanggang. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus Desa Kerangan, Tangerang, Banten. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang studi kasus yang saya lakukan eh, mengenai ekonomi yang ada di Desa Kerangan di Tangerang, Banten, yang memiliki mayoritas penduduk kalangan sosial ekonomi rendah, namun memiliki potensi bisnis yang potensial dalam produksi makanan ringan seperti kombang goyang, keripik pisang, keripik bawang, dan keripik singkong. Di bawah ini, saya menunjukkan ilustrasi penampakan dari Desa Kerangan, Tangerang, Banten itu, kehidupan Desa Kerangan, dan profesi mayoritas di Desa Kerangan. Apa sih kasus yang akan kita bahas? Kasus yang akan saya bahas di studi kasus ini yaitu mengenai masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengelola bisnis dan memasarkan produk mereka secara luas. Kemudian apa sih dampaknya? Dampaknya angka penjualan produk rendah dan tersendat yang berdampak pada situasi finansial yang para warga dengan beberapa bisnis kesulitan untuk terus berjalan, bahkan ada yang tidak dapat bertahan. Di sini kita akan bahas dua hal, solution before change sama solution after change. Yang pertama kita akan bahas mengenai solution before change dengan menggunakan metode 5W tambah 1K. Yang pertama itu what, apa. Solusi apa yang bisa diberikan pada masyarakat yang tinggal di daerah tersebut? Solusi yang dapat diberikan dengan memberikan dukungan yang memadai bagi pengembang bisnis masyarakat di Desa Kerangan. Para warga juga belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengelola bisnis dan pemasaran produk mereka. Kemudian who, siapa? Siapa yang terlibat dalam kegiatan bantuan tersebut? Yang terlibat dalam kegiatan bantuan yang diberikan ini adalah warga Desa Kerangan, khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil, serta pemerintah, baik pemerintah setempat ataupun pemerintah pusat langsung. Kemudian why, mengapa? Mengapa pemerintah memberikan bantuan tersebut? Pemerintah perlu memberikan bantuan tersebut karena warga Desa Kerangan kesulitan dalam mengelola bisnis dan pemasaran produk yang menyebabkan angka penjualan rendah dan berdampak pada situasi finansial warga dan kesulitan bertahan bagi beberapa usaha mikro. Kemudian when, kapan? Kapan masalah itu terjadi? Masalah ini terjadi sebelum adanya perhatian dari pemerintah terhadap Desa Kerangan ini. Di mana, where, di mana tempat masalah itu terjadi? Masalah ini terjadi di Desa Kerangan, Tangerang, Banten. Kemudian how, bagaimana? Bagaimana masalah itu terjadi? Masalah ini terjadi karena warga Desa Kerangan yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengelola bisnis dan pemasaran produk mereka. Kemudian, kurangnya perhatian dari pemerintah dalam memberikan program atau dukungan yang memadai untuk membantu pengembangan bisnis lokal yang ada. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu solution after change. Sama seperti yang sebelumnya, solution before change, kita juga menggunakan metode 5W1H. Setelah saya melakukan penelusuran, saya melihat bahwa masyarakat Desa Kerangan ini memiliki kemampuan dalam produksi makanan ringan seperti kembang goyang, keripik pisang, keripik bawang, dan keripik singkong. Namun mereka mengalami kesulitan dalam mengelola bisnis dan memasarkan produk mereka secara luas. Kita langsung masuk ke metode 5W1H. What? Apa? Apa solusi yang telah dilakukan dalam menangani masalah ini? Solusi yang telah diberikan yaitu para warga Desa Kerangan telah menerima pelatihan dan bantuan untuk mengembangkan keterampilan dalam mengelola bisnis dan memasarkan produk mereka. Kemudian pemerintah juga telah memberikan dukungan dalam bentuk program bantuan dan pembinaan. Who, siapa? Siapa yang berperan dalam mengatur pelatihan yang diberikan kepada masyarakat?
Orang yang berperan dalam memberikan pelatihan dalam masyarakat ini di Desa Kerangan adalah pemerintah, di mana pemerintah perlu mengatur setiap kegiatan yang diperlukan serta memberikan wawasan kepada masyarakat Desa Kerangan sehingga mereka dapat mengelola bisnis dan memasarkan produk mereka. Seperti gambar ini, di mana pemerintah sudah turun dalam memberikan pembinaan. Kemudian why, mengapa? Mengapa pemerintah mau membantu memberikan pelatihan bagi para masyarakat Desa Kerangan? Pemerintah membantu masyarakat Desa Kerangan ialah untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semakin stabilnya perekonomian lokal, maka perekonomian negara juga akan bertumbuh, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. When? Kapan? Kapan perubahan tersebut terjadi pada masyarakat di Desa Kerangan? Perubahan tersebut terjadi setelah adanya pemerintah memberikan program dan dukungan dalam bantuan pelatihan dan bantuan. Kemudian where? Di mana? Di mana tempat pemerintah dalam melakukan pelatihan tersebut? Pemerintah dapat melakukan pelatihan tersebut di Desa Karangan, Tangerang, Banten itu sendiri. How? Bagaimana? Bagaimana dampak dari pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah? Yang pertama itu, para warga menjadi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengelola bisnis mereka dan memasarkan produk mereka secara luas. Kemudian, dengan adanya program bantuan dan pembinaan oleh pemerintah, membantu meningkatkan kualitas produk dan akses pasar, sehingga usaha lokal menjadi lebih berkembang. Kemudian kita akan masuk ke bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya tarik dari studi kasus yang telah saya lakukan, bahwa masih banyak daerah yang ada di Indonesia kurangnya perhatian dan dari pemerintah mengenai perekonomian. Setelah saya melihat perubahan yang terjadi pada warga di Desa Kerangan yang mendapatkan bantuan dan pelatihan dari pemerintah, sehingga mereka memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengelola bisnis dan memasarkan produk mereka. Hal tersebut membantu meningkatkan angka penjualan produk, situasi finansial warga, dan pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. Pemerintah juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui program dukungan dan pembinaan yang mereka berikan. Saran saya berharap kepada pemerintah untuk lebih lagi memperhatikan dan memberi dukungan terhadap daerah-daerah terpencil di Indonesia, sehingga perekonomian Indonesia semakin bertumbuh, sejahtera, dan maju. Sekian presentasi saya mengenai studi kasus di Desa Kerangan, Tangerang, Banten. Saya ucapkan terima kasih.